Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Obes, ngobrol bersama santri, ngobrol beres. Ya, di sini alhamdulillah sudah ditemani oleh Mas siapa? Mas Raffi. Alamatnya dari Tandi. Pernah mempunyai pengalaman pahit yang seperti apa ketika mau masuk pondok? Pengalaman pahitnya bagaimana? Oh, gak punya teman. Nah, ini teman-teman ya. Ini Mas Raffi. Ini aslinya dari mana? Dari Tandi ya. Nanti akan menceritakan sebuah pengalaman pahitnya. Awal mondok itu tidak mempunyai teman. Oke, teman-teman, untuk lihat videonya setelah yang satu ini. Mas Raffi, ya. Oh, kan tadi katanya mempunyai pengalaman ketika mau mondok ya. Ketika mondok itu pengalaman pahitnya tidak mempunyai teman ya. Selama di pondok itu bagaimana? Kan keadaan ya, anak baru tidak mempunyai teman, itu perasaannya bagaimana selama di pondok? Itu awal-awal di pondok bagaimana perasaannya? Coba lihat ke kamera ya, sambil ditunjukkan ke kamera. Mana? Perasaannya sakit hati gitu. Sakit hati. Nanti menangis sendiri, tidak teman. Apa? Menangis sendiri, tidak mempunyai teman. Terus apa yang dilakukan oleh Mas apa? Mas Raffi ketika waktu itu? Nangis sendiri, berkeluh kesah, dan apa yang sampai lakukan ketika itu? Cari teman dengan sungguh-sungguh. Mencari teman dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti apa caranya? Ajak perkenalan. Perkenalan dengan teman-teman, berarti beradaptasi ya. Terpaksa kita harus memperkenalkan diri dengan teman-teman. Nah, itu buat teman-teman yang di sana ya. Ketika mondok jangan takut ya tidak mempunyai teman ya, pasti dengan sendirinya teman akan menggabung sendiri, kita akan mempunyai teman ya, kita akan mempunyai teman. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Mas Mas apa? Mas Raffi ya hingga saat ini pengalaman baiknya bagaimana? Banyak. Saling tolong menolong itu maksudnya bagaimana? Ada yang tidak punya jajan, ada yang minta kasih. Oh, berarti dengan cara itu ya kita menolong teman, kemudian kita membantunya, dan setelah itu baru kita mempunyai teman ya. Berarti saling tolong menolong ya, membantu teman yang kesusahan ya. Itu pengalaman pahitnya. Terus ada lagi yang paling baik selain kita mempunyai teman waktu awal-awal, mungkin soal ngaji bagaimana? Mengaji ya biasa, jarang ada yang ngaji. Kalau Mas Raffi sendiri bagaimana waktu kegiatan ngajinya? Beres. Sendiri. Apakah ada kesulitan pada waktu awal belajar mengaji? Ya, Ada. Terus menurut gurunya bagaimana? gurunya memaafkan ya. Memaafkan ya. Apalagi yang diberikan oleh guru untuk masyarakat jadi apa? Penyemangatnya. Apa yang disampaikan oleh guru pada waktu itu? Guru kita untuk belajar. Jadi kita harus belajar semangat terus ya. Oke, baik teman-teman ya, tetap kita harus semangat belajar mencari ilmu ya, karena itu juga penting. Nah, di sisi lain kita juga harus membekali mental yang kuat, percaya diri yang ya benar ya. Oke. Nah, terus untuk pengalaman yang pahit ya, itu kan kemungkinan ada yang pahit. Nah, dari pihak keluarga itu bagaimana? Awal-awal sampai mau masuk ke pondok. Hati itu. Hah? Hati. Kita terlalu mengizinkan. Tapi pada akhirnya bagaimana? Respek orang tua, responnya Tenang. tenang. Berarti dalam artian orang tua tetap apa? Ya sedikit tidak setuju, sedikit setuju ya. Karena mungkin orang tua juga merasa berat mau melepaskan anaknya untuk apa, harus belajar mandiri di pondok pesantren. Wajar, yang namanya orang tua juga mempunyai rasa berat kepada anaknya ketika ditinggal anaknya untuk mencari ilmu. Tapi tetap kita harus semangat, buktikan kepada orang tua kita bahwa kita itu mampu belajar mandiri ya. Maka dari itu kita harus memberikan
semangat kepada kedua orang tua. Kita tunjukkan kepada orang tua agar orang tua itu tersenyum, bahagia, dan bersyukur. Nah, karena dari itu, ya, bagaimana untuk Mas Rafi setelah menjalani masa pahit, ya, untuk apakah ada kebahagiaan di pondok? Ada. Contohnya, coba ceritakan kepada pemirsa yang ada di sana. Tentunya bermain bersama ya. Kita bermain bersama ya. Gak usah tegang Mas Rafi, tenang aja. Kita bermain bersama. Ada yang jatuh apa gitu, main bisa menolong aku. Ada teman yang jatuh, kemudian kita tolong menolong. Soal makan itu bagaimana Mas Rafi? Apakah di pondok itu makannya sendiri-sendiri, ataupun makan pakai lengseran, ataupun bersama, atau bagaimana? Jarang-jarang. Itu rasanya bagaimana? Sana ya. Ya maksudnya ada rasa bahagia ataupun sedih. Rasa bahagia. Bahagianya itu seperti apa? Cuk menurut kakak. Makan bersama dan Intinya bisa bersama-sama ya, bersama teman. Nah itulah ya, sebagai anak santri pasti ada kebahagiaan tersendiri ya. Intinya kita dapat makan bersama-sama, dalam artian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rafi itu makan satu lengser ya bersama-sama ya, satu lengser bersama-sama. Itulah yang membuat bahagianya para santri. Walaupun satu lengser ya, tapi makannya bersama-sama. Oke, yang selanjutnya yang setelah jeda yang satu ini. Makan bersama, iya. Mungkin kan di sisi lain ya kan di pondok pesantren pasti ada yang namanya tata tertib, peraturan yang harus kita taati. Ya. Dari peraturan yang ada di pondok pesantren itu ada nggak yang Mas Rafi melanggar? Contohnya apa? Kabur dari pondok. Coba jelaskan kepada pemirsa. Kabur dari pondok itu menurut tidak terasa. Terus setelah ini, setelah kabur, oh ini kabur dia. Itu pada waktu itu nyampe kecekel sama pengurus bukan? Gak pernah. Tapi setelah itu pulang ke pondok bagaimana? Oh, habis itu dihukum. Dihukum apa? Ngaji. Tapi itu untuk pembelajaran ya. Nah, oke. Dari apa pengalaman sampean pernah kabur dari pondok pesantren, apa yang sampean dapat diambil dari hikmah kejadian itu? Menjadikan lebih baik atau bagaimana? Menjadi lebih baik ya. Nah, sampean sekarang kan sudah pernah mengalami kabur ya. Silakan sampean sampaikan kepada teman-teman agar ketika di pondok tidak kabur. Monggo. Ya, buat teman-teman yang di sana ya, jangan nyampe melanggar peraturan ataupun kabur dari pondok pesantren. Ya pasti yang namanya tata tertib kalau dilanggar ya pasti akan kena sanksi ataupun hukuman. Tapi berupa hukuman itu untuk menjadikan kita belajar lebih baik lagi ya Mas. Ya benar. Nah, sekarang ya apa yang mau disampaikan oleh sampean untuk teman-teman agar selalu semangat mencari ilmu. Dengan tujuan untuk membahagiakan orang tua mendoakannya. dan mendoakannya. Oke, Mas Rafi, matur suwun banget. Ya, terima kasih. Ya buat teman-teman yang ada di sana, ini adalah merupakan sejarah perjalanannya Mas Rafi. Ya, dari Belandi ketika masuk pondok itu, awal masuk pondok tidak mempunyai teman. Nah, tapi dengan caranya agar Mas Rafi punya teman itu akhirnya apa? Saling tolong menolong temannya yang terjatuh lah. Akhirnya mereka menolong dan dari situlah menjadikan penyebab Mas Rafi mempunyai teman yang banyak. Ya, oke. Kita berikan semangat kepada Mas Rafi. Nah, terima kasih.
Mas Raffi ya telah hadir di Mobres, ngobrol santai beres. Semoga ini dapat menjadikan